Bapak dan Ibu, para peserta webinar keempat ini, tema kita hari ini adalah merancang work from home yang efektif bagi perusahaan air minum. Pada hari ini sudah hadir bersama kita pembicara utama yaitu Pak Audelta Elvijon dengan para penanggap, ada Pak Mujiaman, Sekretaris Umum Perpamsi, dan juga Dirut PDM Surya Sembada Kota Surabaya. Kemudian akan bergabung sebagai penanggap kedua adalah Pak Sony Salimi, Dirut PDM Tirtawening Kota Bandung. Dan yang ketiga adalah Ibu Ida Ayu Dewi Eka Wijaya, Dirum Perundam Tirta Mangutama Kabupaten Bandung. Materi kita hari ini memang sangat tren, yaitu sangat menyentuh pada kondisi kita saat ini, di mana kita pahamin bahwa pandemi global COVID-19 adalah suatu yang luar biasa yang belum pernah terjadi selama ini. Akibat dari pandemi ini, kita harus menyiasati bagaimana cara bekerja yang baik agar tidak terlibat atau terkena pada pandemi COVID-19 ini. Beberapa PDM sudah menerapkan, kita paham, semua sudah menerapkan. Yang paling penting adalah physical dan social distancing. Kemudian ada yang menerapkan bergilir, ada yang menerapkan work from home, tetapi juga ada yang bermasalah bagaimana menerapkan work from home apabila penanganan fisik diperlukan. Nah, oleh karena itu tentu banyak keuntungan, manfaat work from home, tetapi juga ada kendala maupun hambatan yang harus kita hadapi. Beberapa hal yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum work from home. Kita ketahui bahwa pemerintah sudah memperpanjang sampai tanggal 13 Mei. Saya pikir ini akan berlanjut terus, akan keluar lagi yang terbaru. Kemudian pemahaman, karena ini hal yang baru, work from home ini yang baru, pemahaman bagi kita dan semua pelaksana bagaimana yang efektif bekerja dari rumah. Kemudian adalah bagaimana proses menyusun konsep work from home, kemudian potensi penurunan produktivitas. Apapun ceritanya, tentu produktivitas dan kinerja harus tetap kita pertahankan. Bahkan suatu saat nanti ketika pandemi sudah selesai, tentu kita akan secara bertahap akan kembali bekerja seperti normal biasa. Ada satu lagi yang kami hadapin saat ini, bahwa apa tindakan kita apabila salah satu karyawan kita positif terkena COVID-19. Ini juga apakah kita semua harus lockdown? Tidak mungkin, karena pekerjaan di lapangan, PDM adalah salah satu bagian dari energi yang tidak bisa berhenti. Sama dengan PLN, bahan bakar, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang perlu mungkin menjadi wawasan kita untuk nanti akan dijelaskan atau dipaparkan dengan gamblang oleh pembicara kita, yaitu Pak Insinyur Audelta Elvijon, lahir tanggal 3 November 1962, tempat Sumatera Barat, jabatan saat ini adalah Direktur PT Ezon Modek Achievement, kemudian Direktur PT Aplikasi Wira Usaha Muslim. Profesi konsultan dan trainer sudah 16 tahun. Dan tadi saya baru berbincang, beliau ini sangat lama di Banjarmasin dan saya luar biasa mengingat perubahan Banjarmasin. Kemudian di beberapa PDM seperti Pontianak, Kapuas, dan lain sebagainya, yang selalu bermain di job konsultan dan trainer di bidang air bersih, air limbah, tata ruang, dan operasional. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir kita berikan kesempatan pertama yang nanti tentu akan disusul oleh para penanggap.
Kepada Pak Audelta Elvijon, kami persilakan untuk memaparkan materinya, berkisar paling lama 30 menit. Kepada Pak Elvijon, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Yang terhormat Bapak Mujiaman, Dirut PDM Surya Sembada Kota Surabaya, Pak Soni Salimi dari PDM Tirta Wening Kota Bandung, kemudian Ibu Ida Ayu Dewi Eka Wijaya, Dirum Perumdam Tirta Manguntama Kabupaten Badung, Bali. Kemudian juga saya lihat ada Pak Erlan Hidayat. Selamat siang Pak, semoga kita semua sehat semua. Dan kepada teman-teman peserta webinar pada hari ini, semoga pertemuan kita kali ini akan membuat kita bisa melihat bagaimana dunia masa depan kita di dalam konteks perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemik ini yang pertama sekali yang muncul adalah tuntutan untuk kita merubah mindset kita melihat dunia kerja. Karena hampir seluruh sistem kerja kita itu diacak-acak oleh pandemik ini. Banyak perusahaan terpaksa harus menutup kantor dan karyawan bekerja di rumah dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah tantangan ke depan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan tetap sempurna tanpa kita harus datang ke kantor dan sebagainya. Untuk itu ada beberapa caption yang ingin saya presentasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti akan kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Baik. Saya akan mulai men-share. Nah, ini bagaimana merancang work from home yang efektif bagi perusahaan daerah air minum. Work from home itu sebetulnya pekerjaan yang diimpikan oleh generasi sekarang, generasi milenial. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di tren terakhir ini, beberapa tahun terakhir, banyak sekali orang-orang yang usia produktif itu nongkrong di kafe, di mall-mall, pada jam-jam kerja, sambil meneteng-neteng notebook dan sebagainya. Dan mereka bekerja di mana mereka suka. Ini sudah sebetulnya, sebelum pandemik, fenomena ini sudah muncul di banyak kota besar. Bagi para pekerja paruh waktu yang tidak mau terikat dengan kantor, ini adalah hal biasa sebetulnya. Nah, bagi PDAM yang terbiasa bekerja di kantor, ini memang menuntut satu hal yang baru. Nah, kita lihat misalnya, kita terpaksa harus melakukan work from home. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja perlu memperoleh keselamatan dan kesehatan. Kemudian ada Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil terkait dengan COVID-19. Ada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020. Kemudian ada Surat Edaran lagi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk lebih mempertegas lagi tentang bagaimana cara bekerja di dalam COVID-19 ini. Ada Surat Edaran Manaker tentang bagaimana perlindungan pekerja atau buruh kelangsung usaha dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan barangkali di tempat Bapak dan Ibu sekalian ada instruksi gubernur, ada instruksi bupati dan sebagainya yang menyebabkan kita harus melakukan pekerjaan work from home. Nah, apa kelebihan bekerja work from home ini? Kelebihannya pertama adalah biaya operasional kantor itu akan menurun. Karena biaya listrik, AC, dan sebagainya itu akan jauh lebih berkurang. Mungkin biaya untuk snack, transportasi itu juga akan berkurang karena semua dipindahkan ke rumah. Dan lagi ada kelebihan lain bahwa orang bekerja tidak lagi dilihat dari tingkat kehadiran sebagaimana cara bekerja konvensional, tapi dilihat dari output dia, dari hasil dari pekerjaan dia. Kemudian bekerja lebih fleksibel, jamnya
bisa diatur sendiri, dan yang pasti bisa lebih dekat dengan keluarga. Nah, apa tantangannya, terutama bagi PDAM, di dalam konteks work from home ini? Pertama, tantangannya adalah perubahan budaya kerja. Budaya kerja kita selama ini terbiasa bekerja dengan berkumpul, dan barangkali kita terbiasa bekerja tergantung pada bagaimana orang lain memerintah, bagaimana bos kita menuntut, dan sebagainya. Nah, ini sebuah budaya yang tidak mudah untuk dirubah. Karena kalau soal teknologi itu persoalan gampang, tapi merubah perilaku inilah sebetulnya yang paling serius kita hadapi dalam work from home ini. Nah, berikutnya, tantangan lain adalah tidak semua sektor pekerjaan dapat dikerjakan di rumah. Untuk pekerjaan yang terkait dengan instalasi yang berurusan dengan mesin-mesin, pompa-pompa, kemudian pekerjaan distribusi di lapangan, dan sebagainya, ini tidak bisa kita lakukan work from home. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain bisa. Nah, kemudian persoalan berikutnya, tidak semua karyawan kita memiliki fasilitas untuk melakukan work from home. Bahkan sebagian karyawan itu tidak terbiasa dengan komputer dan internet. Saya menemukan di banyak PDAM, jumlah notebook di kantor itu tidak sebanding dengan jumlah pejabatnya. Tidak sebanding dengan jumlah karyawannya. Sehingga pekerjaan lebih banyak dilakukan secara manual. Lalu apalagi, sebagian besar PDAM kita di dalam operasionalnya belum berbasis IT. Kalau toh menggunakan komputer, itu lebih banyak merubah cara kerja mesin ketik dipindahkan ke komputer. Dia belum menjadi basis sebuah informasi, belum terintegrasi. Itu problemnya. Jadi, walaupun data kita banyak, tapi dia tidak bisa kita ambil sebagai informasi strategik untuk mengambil keputusan. Nah, problem lain adalah gangguan koneksi. Untuk kota-kota besar mungkin koneksinya lebih mantap, lebih lancar, dan sebagainya. Tapi bagi PDM-PDM di wilayah yang agak pinggir, di daerah, tidak semua koneksinya bagus. Ini juga problem. Padahal masalahnya sama, tetap harus physical distancing. Kemudian, kalau kita bekerja di rumah, itu ada gangguan domestik. Activity di rumah, gangguan dari anak, gangguan dari macam-macam. Ada banyak sekali gangguan yang kalau kita tidak bisa memanage-nya, ini malah membuat kita menjadi tidak produktif. Apa saja pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan work from home? Pekerjaan yang tidak memerlukan kehadiran personil secara fisik, pada dasarnya dapat dilakukan melalui work from home. Karena hampir semua pekerjaan yang sifatnya software, itu bisa dilakukan di mana saja di muka bumi ini. Seperti pekerjaan payroll, akuntansi, perencanaan, kesekretariatan, bahkan kasir pun sekarang sebetulnya dengan menggunakan berbagai macam teknologi keuangan yang ada, itu sebetulnya tidak perlu lagi bertemu dengan kasir langsung, bertemu dengan pelanggan langsung. Apa saja perangkat yang kita perlukan untuk work from home ini? Yang pertama tentunya internet. Kemudian, di rumah itu kita harus sediakan meja khusus untuk kita bekerja secara mandiri. Kemudian laptop. Nah, laptop harus kita sediakan laptop yang berfungsi normal. Kemudian smartphone, headset, karena terkait dengan kualitas audio dan sebagainya ketika kita berkomunikasi. Lalu ada CCTV. CCTV ini sebetulnya khusus untuk memonitor pekerja yang ada di instalasi. Dipasang CCTV sedemikian rupa, sehingga dimanapun atasan ingin memonitor kerja bawahannya, atau bagian lain ingin memonitor pekerjaan di situ, itu bisa dilihat dari CCTV yang bisa dihubungkan ke dalam sistem komputer. Aplikasi yang bisa kita gunakan, itu sekarang banyak sekali. Ada Skype, ada Zoom, ada MS Teams, ada Go Meeting, ada Go To Meeting, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Ada yang dia gratis, ada yang dia berbayar. Tapi pada prinsipnya, kalau kita ingin melakukan pekerjaan di rumah, secara teknologi, sekarang ini hampir tidak ada masalah. Saya secara pribadi telah melakukan kegiatan bekerja dengan
di mana tempat ini sudah sejak beberapa tahun terakhir ini. Karena sebagian dari tenaga ahli saya, karena alasan hamil, bersuami, pindah kota, dan sebagainya, sementara mencari orang ahli kan tidak mudah. Dan mereka tetap menjadi orang kita. Nah, mereka bekerja di kota mereka masing-masing. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, ada problem lain, bagaimana memantau karyawan yang bekerja di rumah? Sekarang pun sudah tersedia berbagai macam software yang memungkinkan manajemen untuk memantau kerja karyawannya, dimanapun. Memantau kehadiran karyawan, memantau lokasi karyawan, di mana dia absen, memantau apakah betul dia yang absen atau tidak, itu semua cukup dengan smartphone. Bahkan kita bisa memantau jadwal kerja. Dan yang lebih canggih lagi, itu bisa dihitung sampai ke biaya lemburnya berapa. Otomatis. Jadi software-software yang sudah dibikin sedemikian rupa itu sangat memudahkan kita untuk bekerja di luar kantor. Nah, bagaimana agar efektif? Satu, kuncinya bahwa PDAM di dalam operasionalnya sudah harus berbasis IT. Bukan memperbanyak jumlah komputer saja, tetapi mendesain sistem IT-nya agar seluruhnya terintegrasi. Kemudian kepada karyawan, itu harus disosialisasikan. Mau memakai software apa, bagaimana cara menggunakannya, dan apa saja yang harus kita fasilitasi. Karena kita sadar betul, tidak seluruh karyawan memiliki kemampuan untuk berlangganan internet yang selain dengan handphone. Ya, mungkin perusahaan harus menyediakan modem dan sebagainya, sehingga koneksinya lebih terjaga dan sebagainya. Mungkin harus disediakan juga fasilitas notebook atau laptop untuk karyawan yang bekerja di rumah yang tidak memiliki fasilitas itu. Kemudian buat aturan yang akan diberlakukan dalam rangka work from home. Harus dibuat aturan yang semua karyawan paham apa yang harus dilakukan, apa konsekuensinya, dan sebagainya. Dan harus menggunakan file digital. Tidak lagi dengan cara manual. Karena manual tidak bisa di-share ke segala penjuru. Tapi kalau kita menggunakan file digital, itu bisa kita gunakan. Nah, berikutnya, ini yang paling berat. Sebenarnya kalau secara teknologi itu gampang mengajarkannya. Tetapi melatih para bos. Ini orang-orang yang punya bawahan terutama, mulai dari level subkasih sampai ke atas, ini harus terbiasa membuat target-target dan sasaran untuk dikerjakan day to day-nya, hari per harinya. Nah, untuk menolongnya apa? Perusahaan perlu menyediakan format timesheet yang oleh rekan-rekan yang bekerja di rumah itu menjadi bahan laporan tentang apa yang dia kerjakan dalam satu hari itu. Dan setiap hari, timesheet ini harus dikirimkan ke kantor atau ke orang yang memonitornya setiap hari. Sehingga kelihatan ada tuntutan agar karyawan betul-betul bekerja di rumah, bukan istirahat di rumah. Lalu, tetapkan jadwal meeting online. Misalnya, di dalam peraturan itu bahwa setiap Senin pagi, seluruhnya harus ikut meeting online. Dan Jumat sore, seluruhnya harus ikut meeting online. Senin pagi, pekerjaannya adalah menentukan apa yang harus dikerjakan dalam 5 hari kerja berikutnya, dan Jumat sore mengevaluasi bagaimana prestasi yang sudah dicapai oleh setiap karyawan yang bekerja di luar kantor. Dan ini sebetulnya bisa diberlakukan juga untuk seluruh karyawan yang bekerja, mau di kantor kayak mau yang bekerja di rumah. Nah, kelengkapan timesheet itu dapat digunakan sebagai untuk menghitung apakah itu bonus, tunjangan, dan sebagainya. Nah, ada dua dari timesheet, ya, ada dua yang harus kita monitor, kelengkapan timesheet dan ketuntasan pekerjaan menjadi dasar penetapan imbalan bagi karyawan kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau PDAM yang sudah memiliki sistem yang terintegrasi berbasis website, ini nggak ada masalah sama sekali. Di kutub utara pun dia bisa tetap bekerja. Itu ekstrimnya gitu loh. Karena apa? Kalau seluruh sistem reportingnya sudah terintegrasi, maka tidak ada satupun alasan orang untuk tidak tahu
kinerja orang lain atau kinerja yang dituntut dari dia. Karena apa? Setiap pekerjaan itu saling terhubung. Kalau ada satu yang tidak mengerjakan, maka akan ada departemen lain yang akan terganggu akibat mereka tidak bekerja. Nah, kalau sudah memiliki sistem website, ini tidak ada masalah sama sekali. Yang jadi persoalan, kalau tidak punya itu, bagaimana caranya? Nah, ada cara yang bisa kita pakai, kita menggunakan virtual assistant. Virtual assistant ini artinya apa? Ada satu bagian di perusahaan yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan data dari dan ke departemen terkait. Ini bisa saja misalnya kita pakai bagian humas yang mengkoordinasikan seluruh data. Nah, data ini ditaruhnya di mana? Bisa ditaruhnya di Google Drive. Nanti tinggal di-setel kebijakan privasinya seperti apa, sehingga semua orang bisa mengakses Google Drive itu, atau Dropbox dan sebagainya. Nah, ditaruh tuh seluruh data di situ, sehingga siapapun yang memerlukan data, dia bisa akses. Nah, data ini harus updating terus-menerus. Nah, tugasnya siapa? Apakah itu humas? Yang penting ada satu departemen yang khusus bekerja melayani data. Jadi, itu disebut dengan virtual assistant. Nah, berikutnya, bagaimana memonitor? SPI itu bertugas memonitor karyawan yang online. Kalau jam kerjanya misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, maka SPI memonitor berapa jam setiap orang online. Nah, juga menerima worksheet dari setiap departemen atau dari setiap karyawan yang menyelesaikan tugasnya. Setiap hari itu dikumpulkan menjadi database buat penilaian produktivitas karyawan. Sementara atasan langsung itu melihat pada hasil atau kualitas pekerjaan. Adakah yang perlu dievaluasi, adakah perlu dikoreksi, dan sebagainya. Jadi ada dua. Yang memonitor online-nya adalah SPI, ya, dan mengumpulkan worksheet-nya. Sementara hasil pekerjaannya, file-file yang dikirim, yang didistribusikan oleh humas kepada masing-masing atasan hasil kerja anak buah, itu dievaluasi oleh atasan langsung dari karyawan yang melakukan work from home. Itu dalam konteks monitoring. Nah, apa pengaruhnya terhadap imbalan? Kalau menurut SE Menaker nomor M3HK04, bahwa kalau seandainya karyawan berstatus ODP, dan berdasarkan keterangan dokter, dia harus diisolasi atau masuk rumah sakit selama 14 hari sesuai dengan Kemenkes, pekerja dengan status suspek, juga dengan keterangan dokter, harus diisolasi, upahnya harus dibayar penuh. Nggak boleh dikurangi. Nah, itu aturannya. Kemudian bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha dalam menanggulangi COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh tidak masuk kerja, nah itu pembayarannya diatur berdasarkan kesepakatan atau keputusan yang diambil oleh direksi perusahaan masing-masing. Lalu, pandemi ini akan berakhir. Bisa jadi bulan Juni, bisa jadi bulan September, Oktober, atau tahun depan, kita tidak tahu, tapi yang jelas ini akan berakhir. Yang tidak berakhir itu apa? Tantangan masa depan kita. Seluruh dunia sekarang masuk ke dalam revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 itu mengganggu kemapanan dari sistem bisnis di hampir semua lini. Banyak pemain-pemain mapan itu sekarang lenyap karena digantikan oleh teknologi yang sudah masuk ke dalam artificial intelligence. Nah, PDAM bagaimana? PDAM mau tidak mau harus menyesuaikan diri, harus masuk ke dalam bidang-bidang ini. Kenapa demikian? PDAM itu memiliki segudang data. Ada ribuan data tersebar di berbagai departemen, tersimpan di berbagai macam komputer, dan catatan-catatan manual yang ada di PDAM. Tapi umumnya data-data itu bersifat data mentah. Nah, PDAM ke depan perlu mentransformasikan data-data tersebut menjadi informasi untuk kepentingan analisa bisnis. Jadi, sistem IT PDAM sudah harus masuk sampai ke level business intelligence yang nanti bisa digunakan sebagai decision support system. Bapak, Ibu bisa bayangkan betapa pusingnya para direksi atau atasan memikirkan keputusan karena data tidak tersedia real time.
Nah, kalau kita memiliki sebuah sistem IT yang terintegrasi, maka kita bisa melihat, misalnya dengan sederhana begini, berapa harga air per meter kubik hari ini dibanding dengan kemarin. Data itu bisa real time kita dapatkan, bisa dengan mudah kita rumuskan bahwa kita ini efisien atau tidak produksinya. Kenapa? Data-data itu tersedia semua di PDAM. Data pemakaian bahan kimia tersedia, data kualitas bahan kimia tersedia, data parameter air baku tersedia, data pompa juga tersedia, dan segala macam. Semua itu kalau diintegrasikan, maka dia akan bisa menjadi informasi yang kita bisa bikin berdasarkan kebutuhan kita. Apalagi kalau misalnya data itu disandingkan dengan distribusi, disandingkan dengan gudang, dengan muaranya ke akuntansi. Maka PDAM akan menjadi sebuah perusahaan yang sangat-sangat cerdas, dan dia bisa sekaligus menjadi perusahaan yang pembelajar. Orang bisa bekerja dengan prinsip single database. Kalau sekarang, data di setiap departemen bisa beda-beda. Akhirnya di dalam meeting kita lebih banyak mencocokkan data dibanding dengan mengambil keputusan. Karena apa? Karena sistem kita tidak mendukung pengintegrasian. Sehingga di dalam banyak data itu tidak membantu para direksi, tidak membantu para kabak untuk mengambil keputusan strategik dengan cepat dan akurat. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Bagaimana PDAM perlu mengimplementasikan teknologi digital seperti big data, cyber security, dan cloud computing di setiap lini perusahaannya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa enaknya kita bekerja kalau perilaku konsumen kita bisa kita amati. Kapan dia memakai ekstrim, kapan dia memakai rata-rata, dan sebagainya. Bagaimana kelas pelanggan kita, bagaimana kepadatan pelanggan kita dalam satu wilayah, bagaimana bebannya terhadap sistem distribusi, tekanan, dan sebagainya. Kalau kita mengintegrasikan seluruh data itu, maka kita akan menjadi sebuah smart company. Dan ini adalah tuntutan masa depan kita sebagai bangsa, di mana PDAM-PDAM kita tidak lagi beroperasi secara seperti zaman kolonial di tengah-tengah generasi milenial. Saya kira itu dulu, nanti kita akan kembangkan lebih lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya. Dan moga-moga bisa diperkaya oleh para penanggap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Audelta atas paparannya, cukup menarik. Tadi sudah dipaparkan bahwa sebetulnya tantangan kita itu memang itulah yang kita hadapi saat ini, terutama budaya kerja. Tidak semua orang biasa dengan IT. Kemudian satu hal yang bisa tidak tergantikan adalah konstruksi tidak dapat dikerjakan dari rumah. Nah, ini sebagian besar adalah memang pekerjaan konstruksi yang kami harus hati-hati. Kemudian adalah fasilitas, komputer, IT, kemudian koneksi, dan paling juga yang menjadi masalah gangguan domestik ya, kerja dari rumah ya. Nanti di belakang ada anak-anak menari, kadang-kadang meja juga nggak ada, dan sebagainya. Tapi ini memang tantangan yang harus kita hadapin. Cuman tadi yang Bapak paparkan, beberapa PDAM saya sudah tahu persis, itu memiliki data yang demikian terintegrasi. Contohnya Malang, Paliza, Surabaya, Bandung, cukup bagus. Tetapi PDAM kan tidak cuma kota-kota besar, Pak. Betul. Kami, sebetulnya saya juga mewakili kota-kota sedang di bawah 100.000 ini, memang kewalahan. Kewalahan dari satu sumber daya manusia yang paham tentang IT, apalagi program untuk PDAM itu mestinya itu Perpamsi bisa menyediakan gratis ya. Karena semua PDAM sama toh, IT-nya juga sama, dibagi-bagi lah. Sehingga PDAM-PDAM kecil ini bisa tinggal copy, tinggal ngikutin saja. Nah ini yang belum kita sampai ke sana Pak. Sehingga mungkin saya bisa katakan PDAM kecil yang di bawah 100.000 itu IT-nya sangat kewalahan. Nah, penanggap kita ini adalah tiga-tiganya ini saya tahu ini IT-nya luar biasa. Ini bisa-bisa nanti mereka akan memberi gambaran kepada kita bagaimana work from home yang dilakukan saat ini. Bagaimana mereka lakukan. Tapi juga mohon pada para penanggap, nanti tolonglah kasih
gambaran bagi PDM kecil ini yang sedang dan kecil ini gimana toh menghadapin work from home nanti, supaya perpamsinya seluruh PDAM-nya bisa merata, bisa merasakan hal yang sama, bagaimana trik maupun teknis dalam menanggapi situasi pandemi COVID-19 yang harus dihadapi dan dilaksanakan dalam rangka mengejar pelayanan maupun kinerja PDAM pada saat-saat pandemi saat ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada penanggap pertama, Pak Mujiaman. Ini sangat keren nih, Pak. Dalam paparan selalu apa adanya ini. Dan beliau adalah Direktur PDM Kota Surabaya. Pak Mujiaman, monggo Mas. 5-10 menit ya Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja batas kita percepat. Yang pertama saya ingin fokus work from home. Karena tadi ada dua hal. Yang satu adalah sisi digitalisasi. Yang satu yang diuraikan oleh Pak Audelta tadi. Yang satu adalah work from home itu sendiri. Ya, ada dua hal yang sebenarnya ini bisa bersamaan dan bisa juga kita bahas terpisah. Yang pertama ingin saya sampaikan, kebetulan saya punya pengalaman work from anywhere selama 20 tahun persis. 20 tahun persis, dari Juli 97 sampai dengan Juli 2017. Ketika internet belum sedemikian canggih. Ternyata work from anywhere ini bisa dilaksanakan waktu itu dengan koneksi bisa-bisa seminggu sekali kita nyampe kota. Saya melakukan perjalanan ke Medan, melakukan ke Sulawesi, ke Palembang, kadang-kadang nggak ada internet, baru seminggu kemudian kita bisa melakukan itu koneksi dengan internet. Jadi artinya apa? Saya ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian, yang kecil, yang besar, yang punya IT, atau yang belum punya, work from home bisa dilaksanakan meskipun dengan IT terbatas. Form-form bisa dibuat secara offline, kemudian pada saat tertentu dikirim bersamaan. Ini teknik kami pada zaman bahula. Ya, form-form tadi lembar kerja kita buat. Ini memang perlu kesungguhan dari pemimpin untuk punya niat bahwa work from home ini benar-benar menguntungkan untuk bumi kita. Saya ingin sedikit menginspirasi, ya, PDM Surabaya Kota Surabaya. Ketika sebelum ada pandemi, kita telah membuat work from home sebanyak sekitar 340 orang. Kita mulai sejak awal 2019. Ya, kemudian ketika ada pandemi, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi jam kerja. Seluruh karyawan PDM, direksinya, termasuk direksinya, hari ini berkurang jam kerjanya rata-rata 2 jam per hari, setara dengan 44 jam sebulan. Dan perlu saya pamerkan bahwa kita semuanya bekerja sampai jam 3 sore setiap hari sejak belum puasa. Ini nikmat sekali. Kemudian setelah pandemik semakin meningkat, maka apa yang kita lakukan adalah menawarkan, saya ulangi ya, ini menawarkan kepada karyawan untuk secara volunteer melakukan work from home. Kenapa demikian? Tadi sudah ada kendala di rumah tadi, kendala domestik dan macam-macam. Memang ada orang yang bisa-bisa disuruh work from home, tambah stres. Itu ada, memang itulah. Maka dari itu kita buat itu berbasis volunteer. Perlu saya laporkan, setelah 20% off, ya, tadi ada keterangan dari Pak Audelta bahwa ada pekerjaan yang memerlukan kehadiran fisik. Ini kalau diterus-teruskan tanpa ada kemauan dari pemimpin,
semuanya perlu fisik, Pak. Saya ulangi, tadi ada klausul bahwa tidak memerlukan kunjungan fisik. Tanpa kemauan yang keras, maka hampir setiap pekerjaan memerlukan kehadiran fisik. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa sebenarnya dari sisi perusahaan kita tidak memerlukan kehadiran fisik yang sebenar-benarnya. Karena saya sudah berpengalaman untuk orangnya itu bukan hanya di kota Surabaya, tetapi di seluruh Indonesia. Semuanya work from anywhere. Dan itu bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, setelah pandemi semakin meningkat, kemudian ada PSBB, kami bisa melaporkan. Tadi termasuk yang shift sudah dipotong 20%, sekarang di luar yang shift, setelah kita minta, mereka hanya masuk 40%. Yang 60% di rumah. Saya ulangi, hari ini hanya 40% dari selain yang shift tadi, yang ada di kantor. Mungkin ada yang tanya, gimana caranya? Pemimpin harus rajin melakukan interview kepada manajernya, apa sebenarnya tupoksi, apa kemudian deliverable. Setelah tahu harus segera mengukur. Jadi bisa jadi ada satu departemen di tempat kami yang jumlah anggotanya sekitar 35, saya hanya izinkan 5 orang masuk. Karena saya tahu persis apa pekerjaan-pekerjaannya, semuanya bisa dilakukan dari anywhere. Nah, jadi poin yang saya sampaikan, kalau kita menunggu, tidak ada menunggu pekerjaan yang tidak memerlukan kehadiran fisik, sampai akhir zaman perlu fisik. Tetapi kalau kita melihat perkembangan di global, orang sudah, kalau dulu mengatakan automatic mekanisme, sekarang sudah autonomous mekanisme. Di luar sana sudah keluar lagi artificial intelligence. Kita tadi menurut data Pak Elvison tadi, bahkan datanya pun belum bisa dipakai sebagai informasi. Inilah yang mendorong, kita harus terlecut. Ya, kepemimpinan kita harus terlecut bahwa kalau di luar sudah ada AI, artificial intelligence, kita belum memadukan data saja belum, maka inilah saatnya. Mumpung saya hakul yakin selama pandemi COVID ini, beban tuntutan masyarakat menurun. Baik komplain dan lain-lain, kenyataannya di perusahaan kami menurun. Jadi saya tidak membahas IT-nya, saya ingin sedikit aja menyampaikan tadi bagaimana cara membuat 60% jam kerja kita berkurang. Tadi sudah saya sampaikan, tadi per departemen kita lihat, setelah interview kita tetapkan. Yang boleh masuk dari 35 hanya 5. Yang boleh masuk dari 60 hanya 7. Nah, itu kita harus lakukan begitu. Satu lagi kepada pelanggan. Kita juga lakukan. Pelanggan yang pertama dari pelayanan biasanya Senin sampai dengan Sabtu. Di Surabaya kita rubah dulu, Senin sampai dengan Jumat. Kita rubah lagi. Dari jam 8 sampai jam 4. Kita rubah lagi hari ini, hanya Senin sampai dengan Jumat, jam 8 sampai jam 11. Wow. Jadi kita pelanggan, kita minta juga pelanggan mengurangi pekerjaan kita secara fisik. Minggu lalu seluruh direksi dan jajaran manajer semuanya kita berjemur di lapangan menerima pelanggan. Menanyakan kenapa dia harus ke kantor kami. Ini masanya pandemi. Saya ulangi, pada minggu lalu hari Senin, seluruh direksi, seluruh senior manajer dan manajer, kita gerakkan mulai dari depan kantor menuju ke pintu gerbang. Untuk menanya satu persatu, kenapa pelanggan masih harus ke kantor kami? Padahal kita sudah membayar, sudah online.
Semuanya udah bisa dilakukan online. Komplain udah bisa online. Nah, kita secara umum mendapatkan gambaran bahwa kepercayaan pelanggan terhadap online, pelayanan online, itu masih rendah. Justru dengan kita melakukan penghadangan ini kemarin, kita mendapatkan value yang luar biasa, bahwa kita harus memperbaiki sistem kita. Kita harus pastikan komplain-komplain melalui WA harus ditanggapi, diutamakan. Saya kira itu karena waktunya 10 menit, masih banyak yang ingin kita sampaikan. Nanti kalau diberi kesempatan saya ingin menambahkan. Tetapi sampai sekarang yang saya utamakan adalah bagaimana memastikan work from home itu adalah lifestyle di masa depan. Saya berjanji, ada pandemi atau tidak ada pandemi, kalau bisa tetap bekerjanya seperti ini. Saya akan mencari dasar hukum dan saya akan meminta dukungan wali kota dan lain sebagainya agar ini bisa terlaksana. Bahkan kita sudah putuskan untuk memasukkan jam kerja dari luar tadi, dari work from home atau from anywhere menjadi ke kantor, harus jelas tujuannya. Berapa jumlah jam kerjanya, value apa yang harus kita dapatkan. Kalau tidak ada itu, tidak ada penambahan jam kerja ke kantor. Saya lebih suka orang-orang PDAM lebih banyak waktu bahagianya bersama keluarga. Kalau tadi kebanyakan yang disampaikan oleh Pak Audelta Elvison tadi adalah bahwa manajemen harus siap menyiapkan perangkat. Sekarang kita balik. Tidak mungkin cukup manajemen itu, direksi dan manajernya menyiapkan sistem-sistem itu enggak cukup. Kita harus minta kepada karyawan. Sekarang kan orang sudah di luar, yang di dalam tinggal 40%. Ya, kalau ketika dia akan masuk, dia harus menciptakan, ya, harus memastikan bahwa value yang dibawa masuk tadi jelas. Yang kedua, deliverable-nya harus terukur dan bisa kita evaluasi. Ini adalah kebijakan. Tanpa kebijakan seperti itu, maka kita akan kembali memenuhi jalan-jalan, memenuhi kantor, menghabiskan energi yang berlebih-lebihan. Terima kasih, itu saja. Waktunya habis, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujiaman. Ini satu pandangan yang luar biasa yang memutarbalikkan banyak kenyataan saat ini. 60% di rumah, tinggal 40%. Baik, untuk berikutnya kita persilahkan, apakah Pak Sony Salimi sudah ada ya? Mohon diinformasikan. Sudah, Pak. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Iya, Pak Sony, silakan Pak Sony melengkapi penanggap pertama tadi. Pak Mujiaman telah memaparkan yang membuka pikiran kita, walaupun tidak ada katanya nanti pandemi, dia akan terus work from home sampai 60%. Tapi Pak Sony kalau bisa nanti ditambahkan dulu, apakah ada perbedaan nanti salary pendapatan bagi yang bekerja dari rumah dan bekerja memang di lapangan? Tapi ada gambaran tadi, PDAM besar-besar ini kan nggak tahu bahwa konstruksi itu PDAM kecil melakukannya dengan orang sendiri. Pipa bocor tuh galinya sendiri, nutupnya sendiri. Nah, coba nih dikasih gambaran dulu bagi semua, baik PDAM besar, sedang maupun kecil. Terima kasih Pak Sony. Kami persilakan Pak, 10 menit ya, paling lama ya. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tukang ledeng semua, ya alhamdulillah saya sudah kangen nih silaturahim ya, walaupun media daring ya. Walaupun ini Pak Jul ya enaknya makan bersama langsung ketemu fisik ya. Iya, iya. Tapi corona itu ternyata sudah membatasi kita semua. Cuman satu yang tidak dibatasi oleh corona, berdoa kepada Sang Pencipta. Selain work from home, yang menarik sebetulnya ada yang lebih menarik adalah bagaimana dampak corona ini justru akan menimbulkan kekhawatiran seluruh PDAM, saya pikir ya, terutama yang menengah ke bawah, apakah masih sanggup ya 2-3 bulan ke depan membayar gajinya dengan baik sesuai dengan perjanjian kepada karyawannya. Karena seperti yang saya rasakan saat ini Pak Jul ya, bahwa penerimaan kita ini dari bulan Maret, April turun terus ya.
Padahal gejolak ekonomi ini belum begitu hebat. Yang akan hebatnya mungkin malah di bulan Juni, Juli, dan selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi, ini prediksi saya. Nah, terkait dengan work from home, ya sebetulnya menurut saya hari ini tidak perlu ada dikotomi antara PDM besar dan PDM kecil. Istilah IT itu ya tidak melulu terkait dengan dashboard, terkait dengan internet yang canggih, aplikasi yang hebat, tidak lah. Karena PDAM juga tidak serumit itu, barangkali menurut saya ya. Artinya komunikasi ya saya pikir di seluruh penjuru Nusantara nih WA ini sudah ada kali ya. WhatsApp ini sudah ada, atau Telegram sudah ada aplikasi itu. Ini bisa sebagai pengganti dari IT. Nah, pengalaman saya terkait dengan bagaimana kita mengelola pekerjaan-pekerjaan kita terkait dengan dampak pandemi ini. Yang pertama kita harus bisa memilah mana pekerjaan fisik, mana pekerjaan administratif. Maksudnya administratif di sini bukan tulis-menulis saja, ada juga pekerjaan perencanaan, ada juga pekerjaan evaluasi, dan lain-lainnya sifatnya bisa di atas meja. Tinggal mejanya dipindahkan ke rumah. Cuman masalahnya, saya juga banyak menghimbau teman-teman, semua yang bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah. Tapi ada beberapa, mungkin sebagian atau setengahnya atau seperempatnya saya belum hitung. Mereka tetap nggak mau di rumah, padahal kita sudah suruh ke rumah. Kenapa coba nggak mau di rumah, Pak Jul? Karena di rumah mungkin tidak nyaman. Istrinya rewel barangkali ya. Anaknya minta jajan atau apa. Ini tidak semua karyawan kita memiliki ruang kerja yang mumpuni untuk bisa bekerja di rumah. Setuju nggak? Saya pikir pasti setuju. Ya, saya juga di rumah nggak terlalu betah di rumah. Makanya saya tetap aja kantor tiap hari. Karena kalau di rumah ya itu tadi. Terlalu banyak gangguan yang akan menggoda bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Nah, kembali lagi, bahwa pada awal kita akan melakukan work from home, yang pertama ini saya lakukan rapat diskusi dengan direksi. Mana sebetulnya yang kita bisa lakukan di rumah, mana yang kita tidak bisa lakukan di rumah. Nah, ini sebetulnya kita tinggal lihat KPI-nya. Kalau teman-teman semua yang sudah memiliki KPI atau sudah memiliki target dari setiap bagian unit satuan atau apapun lah namanya, ada manajer, senior manajer, itu kan pasti semua punya target. Sebetulnya kalau saya dari sisi pimpinan tutup mata, Anda mau kerja di rumah, mau kerja di hotel ya, Pak Mujiaman, mau kerja di atas pesawat, is no problem. Tapi yang jelas targetnya tercapai gitu loh. Nah ini yang kita diskusikan dengan para direksi. Mana yang bisa dilakukan di rumah? Lembar kerja silahkan, kita tidak terlalu terikat dengan lembar kerja barangkali. Karena PDM ini juga kalau untuk urusan non-fisik, saya pikir tidak terlalu banyak menurut saya. Yang dikerjakan di rumah itu hanya bisa terkait dengan masalah akuntansi. Terkait juga masalah penanganan gangguan yang masuk melalui daring. Pekerjaan perencanaan, ya kan? Kemudian pekerjaan terkait dengan SPI, pengawasan internal. Nah, di luar itu, semua pasti pekerjaan yang sifatnya memerlukan fisik. Mengolah air, kemudian mencatat meter. Hari ini tetap, ya kami di PDAM Bandung ini, mencatat meter ini masih belum bisa non-fisik, karena kita harus potret langsung. Karena kemarin kami mencoba untuk pelanggan secara aktif melaporkan catatannya melalui foto kepada kami, ini tidak semuanya menyampaikan. Jadi itu barangkali beberapa pekerjaan yang kita bisa lakukan di rumah. Target-target, ya ini tinggal dikunci, targetnya aja kita kunci. Direktur air minum, direktur air limbah, target 1 bulan ini ngapain, tambah ini nanti apa, semua apa, nanti itu kan tinggal disampaikan. Indikator dari semuanya ini kan adalah cuma 2. Indikatornya adalah penerimaan yang bagus, kemudian komplain yang turun. Nah, kalau penerimaan yang bagus, komplain yang turun, artinya ya mereka mengerjakan pekerjaan di rumah secara efektif dan efisien barangkali ya. Karena kalau debit produksi kan kita bisa monitor setiap saat. Ya. Barangkali seperti itu. Nah,
itu barangkali kalau saya sih tidak terlalu banyak ya terkait WFH. Yang saya risaukan ini Pak Jul ya bukan masalah bagaimana kita Iya. bekerja di rumah, tapi bagaimana nih duit jangan turun terus gitu loh Pak Jul ya. Iya. Ini kenapa? Karena apa? Karena hotel, restoran, industri, bahkan rumah sakit pun Berhenti. semua menyurati saya, Pak. Ada yang minta diskon 50%, ada yang minta penangguhan 3 bulan, bahkan ada yang minta gratis. Padahal sektor niaga ini yang justru lebih besar penerimaan kita dari sektor mereka. Ya betul Pak Mujiaman. Ke depan juga kita akan dorong untuk work from home. Nah, lalu bagaimana salary-nya? Apakah berbeda atau tidak? Ini yang perlu kita kaji bersama. Karena kan di kami ada insentif terkait dengan yang namanya biaya transport. Biaya transport itu adalah transportasi pekerja kita, karyawan kita ke kantor, dan transport karyawan kita dari kantor ke lapangan. Nah, ketika mereka bekerja di rumah, apakah ini juga harus dihapuskan atau tidak? Nah, ini juga sesuatu yang harus dikaji dengan baik. Kenapa? Karena kan uang 1.000-2.000 kan buat teman-teman kita ini pasti sangat berharga ya. Nah, mungkin kita akan coba bahwa itu kita ganti namanya, bukan lagi uang transport, tapi uang apakah. Nah, barangkali begitu, Pak. Jadi, bagaimana kita bisa memagari salary mereka tidak berkurang, walaupun judulnya itu kita rubah, SK-nya kita rubah, gitu kan ya, tetapi tidak mengurangi, insentif ataupun take home pay yang biasa dia punya atau dia bawa setiap bulannya ke rumah. Ya, saya berharap teman-teman semua juga kita bisa berdoa bersama ya, pandemi cepat berlalu. Karena apa? Nah, emang kita tidak terancam dengan PHK, Pak Jul, kita juga terancam PHK, Pak ya, karyawan kita ya. Iya. Terancam, Pak. Nah, ini barangkali yang ada pekerjaan yang lain yang harus kita lakukan, bagaimana penerimaan itu tetap bisa kita pertahankan, minimal kita bisa memenuhi kebutuhan operasional kita, Pak. Itu barangkali Pak Jul ya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya kangen kita semua bisa cepat selesai. Mudah-mudahan bulan Juni ini kita sudah normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sony Salimi dari PDM Kota Bandung. Benar sekali Pak Sony, memang tantangan kita sebetulnya target ya. Penerimaan yang tidak turun, harusnya naik terus, dan komplain pelanggan yang makin mengecil. Itulah kinerja bahwa kita kerja dari anywhere, dari manapun, itu berarti efektif. Mengenai pendapatan ini menarik, saya rasa semua PDM akan kena ya. Kami juga kena, tapi tidak, kebetulan kami PDM kecil dan tidak banyak hotel dan industri, malah kami cenderung naik dari segi ubikasi dan pendapatan. Dikarenakan orang cuci tangan di rumah, orang tinggal di rumah. Ini pasti dengan Badung ini beda banget ini. Karena hotel di Bali ini banyak sekali, saya paham ini. Oleh karena itu marilah kita dengarkan Ibu Ida Ayu Dewi Eka Wijaya dari Kabupaten Badung memaparkan pandangannya atau pengalaman lah bagaimana work from home di Bali, Bu. Mari Bu, kami persilakan. Terima kasih Pak Zulkifli, terus terima kasih Pak Audelta, Pak Mujiaman, Pak Sony juga. Selamat siang menjelang sore. Saya diberi kesempatan seperti ini merupakan apresiasi juga sama senior-senior yang ada di PDAM bisa menjadi salah satu penanggap pada siang hari ini. Mungkin kalau berbicara tadi materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Audelta sudah sangat lengkap sekali, ringkas sekali apa-apa yang menjadi rancangan efektivitas untuk work from home pada materi hari ini. Saya sedikit memberikan tanggapan terkait dengan WFH ini, terus terang khususnya di Bali, mungkin tidak jauh beda dengan di Bandung. Kami di Bali, Badung khususnya, hampir 60% pendapatan PDAM Badung itu datangnya dari bandara dan hotel-hotel beserta restoran, Pak. Nah, kalau sekarang huniannya sudah sampai cuma hanya 5%, yang hanya stay
apa yang bisa kita perbuat. Kalau memang dengan work from home ini bisa lebih efektif kita gunakan, kenapa tidak? Perlu saya sampaikan juga bahwa kalau di Bali, yang notabene adalah banyak yang memberikan singkatan Bali itu banyak libur, ya memang benar Pak, karena upacara-upacara adat yang dilaksanakan itu juga salah satu pengaruhnya terhadap kegiatan work from home. Jadinya kami di direksi tidak menuntut banyak kehadiran sekarang dalam situasi COVID seperti ini, tetapi bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, kerjanya itu sesuai dengan ring waktu yang sudah dibuat. Nah, terkait dengan efektifnya work from home ini, saya rasa sangat efektif kalau di Bali, khususnya kami di PDAM yang levelnya menengah, pelanggan di angka hampir 74.000 itu memang betul-betul bisa melakukan penghematan ke depan apa yang menjadi penyampaian Pak Dirut Surabaya, bagaimana kami di PDAM bisa berhemat terkait dengan jam waktu kerja, terus bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah juga. Tetapi kan ada berbagai hal yang harus kita kita berikan pemahaman bahwa work from home itu tidak libur. Kadang kan mereka menganggap bahwa bekerja di rumah itu adalah libur gitu. Tetapi bagaimana seorang pimpinan terutama bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaannya kepada bawahan dengan target dan ring-ring waktu yang sudah diberikan dan tidak juga tidak juga lepas dari tanggung jawab yang diberikan. Nah, mungkin kalau memang kita di PDAM ini kerjanya adalah teamwork, kadang kalau teamwork itu tantangannya memang bagaimana seorang tim leader bisa memberikan arahan kepada bawahan tentang tanggung jawab yang didelegasikan ke staf, ke pekerja bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sharing lagi terkait dengan work from home yang lebih efektif yang harus kita laksanakan di PDAM, Pak. Terima kasih, Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Ibu Ida Ayu Dewi yang telah menyampaikan bahwa from home itu adalah satu jawaban, apalagi pendapatan turun ya Bu ya. Terima kasih kepada para penanggap. Sekarang tibalah saatnya kita sampaikan kesempatan kepada seluruh peserta webinar keempat pada hari ini untuk bertanya, bertukar pikiran maupun memberikan tanggapan, saran maupun pengalaman pada kesempatan sesi kita pada hari ini. Silakan Pak Dwike, siapa duluan untuk memberikan pertanyaan, dan kami harap pertanyaannya cukup jelas, padat, singkat, dan kalau bisa ditujukan kepada siapa. Kami persilakan. Mungkin ada komentar dari Pak Gigih, PDAM Kota Malang ini, Pak. Oh, silakan. Kota Malang. Halo, Pak Gigih. Oh ya Pak, terima kasih. Ya Pak Dwike. Ya Pak, mungkin saya sharing saja, nggak bertanya. Sebelumnya, salam kenal, saya Gigi Pak dari Tugu Tirta Kota Malang. Untuk work from home ini, kalau di tempat kami di PDAM Kota Malang, sama seperti Surabaya, ya 60% hampir sudah melakukan kerja dari rumah. Ini saya bercerita dengan kondisi yang di tempat saya. Kebetulan saya di comment centernya PDAM Kota Malang, yang selama sebelum ada pandemi ini juga 24 jam di situ untuk memantau sistem spam air minum. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah Kota Malang supaya perkantoran juga melaksanakan kerja dari rumah, kami di PDAM Kota Malang juga sudah siap untuk itu. Salah satunya dengan pertama absen kami sudah bisa online, jadi dengan selfie kita bisa sama dengan pasien datang, pulang juga selfie, seperti itu baru bisa di rumah masing-masing. Yang penting artinya ada kuota internetnya.
kemudian itu dari sisi ASN, dari sisi pekerjaan, nanti petugas lapangan juga sudah siap di rumah masing-masing untuk menerima order dari pengaduan-pengaduan atau dari bagian-bagian terkait. Nanti ordernya masuk ke HP masing-masing petugas, standby dari rumah masing-masing, ke kantor. Kemudian kalau dari sisi comment center, dari sisi SCADA, kami sudah bisa memonitoring, mengontrol dari rumah masing-masing operator. Berarti operatornya masih shift from home. Berarti shift tapi dari rumah masing-masing, tetap 24 jam, jadwalnya sesuai dengan seperti kerja di kantor, tapi di rumah masing-masing. Yang penting ada fasilitas internet di rumah masing-masing. Itu. Tapi tetap bisa melaksanakan operasional, mematikan dan menyalakan pompa dari rumah masing-masing, operator, kemudian bisa membuka tutup valve dan sebagainya. Dan bila yang mungkin juga informasi selain dari aplikasi yang sudah ada dari PDAM, kita juga bisa menggunakan kualitas WA tadi yang seperti Pak dari PDAM, Pak Direktur dari Kota Bandung tadi menggunakan WA atau aplikasi-aplikasi yang selama ini sudah ada itu sudah digunakan juga. Saya rasa sudah bisa diterapkan, terutama di PDAM. Saya rasa nggak lihat PDAM kecil atau PDAM besar, sama ada fasilitas internet dan pekerjaan itu bisa dikerjakan melalui internet, misalnya melalui email, kemudian laporan dikirim ke Gmail dan sebagainya. Saya rasa bisa. Dan pengaduan-pengaduan kan bisa sudah melalui sosial media juga semakin banyak. Yang mengadu lewat telepon sudah mulai berkurang. Banyak kan melalui di Facebook maupun di mungkin itu sharingnya. Saya rasa kalau masalah bekerja dari rumah, saya rasa beda-beda bisa melaksanakan. Yang kedua yaitu dampak dari COVID ini yang berhubungan dengan tadi penggratisan air, kemudian penurunan pemakaian dan sebagainya, itu mungkin yang paling pertama. Kalau kerja dari rumah, saya rasa untuk PDAM di Indonesia sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih, mungkin itu Pak Dwiko. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Diki dari Kota Malang. Memang Kota Malang ini luar biasa ya. Kota Malang punya comment center yang memang 24 jam memonitor seluruh kondisi sampai kepada tingkat pelayanan ke zoning-zoningnya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak pembicara kita, Pak Odelta. Untuk PDAM besar yang telah matang IT-nya, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dia bisa sampai Surabaya tadi 60%, Malang 60%. Bisa nggak Pak kira-kira digambarkan selain nanti menambah sharing daripada penanggap tadi dan penanya dari Kota Malang, apa-apa sih yang situs-situs ataupun yang paling bisa dimanfaatkan, mungkin paling ekonomis kita gunakan untuk mendukung work from home ini? Kepada Pak Audelta kami persilakan Pak. Baik Pak, sebetulnya sekarang itu banyak tersedia situs-situs yang bisa untuk mengumpulkan data-data, ada yang free, ada yang berbayar, Pak. Nah, yang paling familiar itu di banyak orang adalah pakai Google Drive. Nah, semua data kita itu bisa kita kumpulkan di sana dan itu tidak memerlukan instalasi yang canggih seperti komputer biasa asal terhubung ke internet itu bisa. Jadi untuk PDAM yang laporannya masih terpisah-pisah, itu digabungkan ke dalam Google Drive dan itu bisa diakses oleh bagian lain secara online. Itu tidak mahal Pak, dan itu malah tidak sulit. Asal ada komputer, asal ada internet, itu sudah bisa dioperasikan segera gitu. Itu tidak sulit itu. Sebetulnya kan problemnya kalau kita bekerja di tempat jauh itu, ketika kita memerlukan data itu kemana nyarinya kan gitu. Itu aja persoalannya sebetulnya. Nah, sekarang itu banyak cara menyimpan data yang bisa diakses secara bersama. Nah, salah satunya yang paling mudah itu adalah dengan Google Drive. Itu bisa dengan Dropbox itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kendala kalau ini. Nah, kalau saya mengatakan PDAM besar, kalau dia sudah memiliki satu sistem yang terintegrasi seperti yang diceritakan oleh Pak Gigih tadi, kalau dia sudah menggunakan SCADA itu bisa diintegrasikan dengan sistem dengan menggunakan internet, kita bisa mengoperasikan dari rumah gitu loh. Tapi kan banyak PDAM, bahkan sebagian besar PDAM ini kan manual. Ya. Untuk nyalain pompa aja dia harus datang dulu gitu. Ya. Ada lagi problem kadang-kadang listrik mati. Matinya nggak sekali seminggu.
2 kali sehari juga ada tuh PDAM. Nah, itu problemnya. Jadi PDAM ini kalau kita lihat ada yang dia hidup dalam zaman purba, ada yang dia setengah modern, ada yang sudah kosmopolitan gitu loh. Kayak Malang dia sudah kosmopolitan, dia sudah menggunakan semua teknologi yang memungkinkan untuk mengembangkan. Tapi ada PDAM yang semuanya manual, mau nggak mau gitu. Nah, tapi ini kan tuntutan, bukan soal saya suka tidak suka, tapi kita harus menyelamatkan karyawan kita. Caranya apa? Ya mengurangi pertemuan orang-orang. Jadi yang memungkinkan untuk bekerja di rumah, ya bekerja di rumah sajalah. Soal nyaman atau tidak nyaman, itu kan persoalan lain itu. Tapi soal kesehatan, soal keselamatan itu menjadi pikiran utama kita gitu. Sampai pandemik ini selesai. Jadi kalau misalnya sudah ada karyawan yang bisa bekerja di rumah, maka jangan suruh ke kantor lagi. Nggak perlu 1 jam, 2 jam. Karena pertemuan 5 menit pun bisa menularkan gitu. Nah, ini yang menurut saya, kalau orang sudah semakin sedikit di kantor, jarak bekerjanya juga semakin aman, itu yang pertanyaan Bapak tadi, kalau ada yang kena COVID, itu sekantor terpaksa harus diisolasi kan? Nah, untuk menjaga itu, maka yang bekerja di rumah itu jangan suruh masuk ke kantor lagi. Udah di rumah saja. Sampai selesai wabah ini gitu. Karena kalau ada PDAM yang dia work from home, tapi 3 hari di rumah, lalu gantian. Shift-shiftan gitu. Ini kan sama saja. Yang dikhawatirkan itu kan bertemu. Akses dia ke orang lain gitu. Nah, hal seperti ini, karena saya juga kadang-kadang terpikir, kalau ada 2 orang terkena di PDAM, itu kan seluruh orang PDAM yang masuk ke dalam klaster dia itu harus diisolasi. Terus bagaimana PDAM operasinya? Jadi khusus untuk pandemi ini, work from home itu harus dijalankan dengan sangat ketat. Gunanya untuk apa? Agar rasio orang bekerja di kantor itu betul-betul terjaga agar dia tidak berinteraksi terlalu dekat. Karena risikonya besar. Begitu satu terkena, sekantor itu harus diisolasi. Siapa yang mengoperasikan PDAM? Nggak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi bagaimanapun caranya, itu harus dilakukan menurut saya. Kalau kita mau selamat dari pandemi. Karena saya khawatir kalau PDAM tiba-tiba diisolasi, siapa yang akan mensuplai air minum ke rumah, lama-lama saya juga bubar gitu. Yang di rumah semuanya juga bubar kalau PDAM-nya bubar. PDAM ini secara tidak sadar, dia mendukung peradaban di satu kota. Ketika PDAM tidak lagi berfungsi, maka kota itu mati. Bisnis akan hancur. Jadi PDAM harus memposisikan diri sangat fit, sangat sehat, tidak terganggu oleh apapun. Karena PDAM itu adalah urat nadi kehidupan di kota. Ini yang harus disadari oleh kita semua dan masyarakat. Gitu. Jadi saya kira kalau untuk yang sederhana dengan cara tadi, Pak, ada banyak software-software yang bisa kita telusuri di internet yang murah, yang bisa menyelesaikan persoalan kita secara sederhana. Saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih Pak Odelta. Azul? Itu, ya silakan Pak Dwiko. Rivo dari Gorontalo dan kemudian menyusul Pak Erlan Hidayat. Ya, silakan Pak Ripo dari Gorontalo. Mau sharing atau mau mempertanyakan, silakan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zulkifli, sampai jumpa lagi Pak. Kita sama-sama di tingkat pertama. Kalau permasalahan-permasalahan dengan COVID ini Pak, terus terang kami di Kabupaten Gorontalo mengadakan dirumahkan itu, enggak dirumahkan Pak, kita 50-50 Pak. 50% karyawan bergantian shift, ini hari masuk, besoknya dia libur, bergantian Pak. Supaya di ruangan itu ada jarak Pak. Ada jarak. Yang jadi dilema kami itu masalah teknik Pak. Di lapangan itu, di kita itu di Gorontalo kena PSBB Pak. Jadi yang paling utama pembatasan jam malam itu jam 5 sore itu semua orang itu sudah di rumah. Yang jadi dilema kami itu kami berdekatan dengan daerah lain. Ada karyawan kami Kabupaten Gorontalo domisilinya di Kota Gorontalo. Jam 5 itu di perbatasan itu sudah ditutup Pak. Jadi kalau kebetulan dia lagi kerja di Kabupaten Gorontalo, mau pulang itu nggak bisa, sudah ditutup.
Itu yang dilema sekarang kami masalah PSBB. Padahal hanya pembatasan. Tapi di sini di program di Gorontalo itu ditutup, Pak. Itu yang jadi. Sehingga kalau misalnya di kita juga operator ada pergantian shift, di sini itu maaf saya baru 4 bulan di sini di PDM Kabupaten Gorontalo. Itu pergantian shift untuk operator itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Sedangkan yang ada operator kami tinggalnya di daerah sebelah. Sehingga ada kalanya dia kasihan. Jam 5 sore belum jam 5 dia sudah harus ke kantor menunggu jam 11 jam 12 malam. Kemudian per bagian-bagian itu kita bagi shift. Jadi satu seksi itu ada 10 orang, 5 masuk, besoknya libur, 5-nya juga masuk. Corona ini Pak, secara positifnya kita untung Pak. Pemakaian air kita secara DRD naik cukup signifikan. Karena ya jelas orang banyak di rumah. Orang banyak di rumah, cuci tangan hampir setiap saat. Sehingga DRD kita naik. Tapi penerimaan kita menurun Pak. Di daerah kami ada program gratis 3 bulan bagi masyarakat yang kena dampak. Tapi masyarakat yang tidak kena dampak sudah ikut-ikutan minta gratis Pak. Minta gratis. Sehingga kami terus terang mengadakan sosialisasi. Ini saya kerjasama dengan wartawan online, sudah pasang spanduk. Pemberitahuan melalui media massa kita memberitahukan bagi pelanggan-pelanggan yang tidak membayar tepat waktu. Kami sudah surati, 3 hari tidak ada realisasi pembayaran, kami suruh menampung air dan kami akan segel. Jadi sebelum kami segel, kami suruh mereka itu menampung air dulu sebelum kami segel. Karena apa? Penerimaan kita terus terang menurun. Sisi lain, pemerintah daerah mengatakan kalau bisa ada PHK. Saya selaku direktur yang baru, saya tidak mau PHK Pak. Sudah diwanti-wanti oleh Pemda. Kalau boleh PHK silakan. Ini momennya untuk PHK, tapi saya nggak mau Pak. Saya berusaha bagaimana cara tetap membayarkan kewajiban saya kepada mereka itu tunjangan hari raya dan gaji semuanya. Dilema kami masalah IT, terus terang ini ke Pak Mujiaman yang PDM Surabaya yang pernah bermitra dengan PDM Kabupaten Gorontalo. Itu ada beberapa hal yang tadi ini, yaitu pernah karyawan kami, saya sudah tanya itu, bagian IT itu, pernah magang di Surabaya mungkin selama 2 minggu. Tapi terus terang saya datang ke Kabupaten Gorontalo, saya tanya implementasinya tentang IT dengan Surabaya itu terus terang belum ada Pak. Billing sistem kami masih berbayar. Masih tergantung sama vendor. Kalau JIS, insya Allah begitu saya masuk, kalau JIS sudah mulai pelan-pelan, sudah sempurna. Tapi yang paling utama itu billing sistem kami masih berbayar. Saya tanya ke bagian IT, bagaimana kena cara magang di Surabaya kok nggak bisa ditransfer ke sini Pak. Jadi tolong ke Pak Mujiaman, kalau boleh kita tuntaskan bersama masalah IT, yang jelas secara finansial kami PDM kecil Pak tidak mampu. Tapi kami bisa mungkin yang simpel-simpel Pak. Simpel. Kalau mau ikuti PDM Surabaya ibaratnya kami ini motor, Bapak Pajero Pak. Jadi kita ini motor mungkin baru NMAX, Bapak sudah mobil Pajero. Itu sudah, apalagi dengan Malang. Dengan Mas Gigi yang sudah memang TOT kami itu kami sudah tahu bagaimana sistem logernya, skadanya, apa semua itu IT. Nah, saya bertanya tadi, kebetulan saya di ruangan IT Pak, tanya ke teman-teman, berapa lama kamu magang di Surabaya? 2 minggu Pak. Apa yang didapat? Begini-begini Pak. Kira-kira apa yang belum didapat? Apa yang inginnya? Kalau memang yang jelas pertama finansial Pak, artinya keuangan. Mungkin transfer ilmunya sudah, tapi infrastrukturnya mungkin yang kalau bisa PDM Surabaya bantu, saya sangat berterima kasih Pak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ripu ini teman saya nih, baru kemarin ngambil utama. Dan selamat atas menjadi direkturnya ya Pak ya. Mudah-mudahan Gorontalo Mansukun Jaya Pak. Ya. Ini untuk yang Pak Ripu ini mungkin ada sebagian dari pertanyaan PSBB ini. Mungkin ada triknya ini Pak Audelta, apa yang dikatakan Pak Ripu tadi tentang yang menghadapin
work from home bagaimana? Untuk ini tadi pertanyaannya saya rasa mewakili PDM-PDM yang menengah ke bawah, jadi cukup baik juga. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak ini ya, Pak Mujiaman, karena ini ternyata resipiennya Pak Mujiaman dari Surabaya. Silakan Pak Audelta, tanggapannya untuk Pak Rifo. Baik, Pak Rifo, sebetulnya ada beberapa PDM yang persis menghadapi kasus seperti Gorontalo. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman PDM itu adalah untuk petugas-petugas yang operator, yang mau tidak mau dia harus hadir di tempat kerjanya, yang tinggalnya di luar daerah, yang dia kalau keluar masuk tidak bisa, maka oleh PDAM-nya itu disediakan ruangan untuk tidur, Pak. Disediakan fasilitas untuk tidur, kamar, berikut dengan segala macam kelengkapannya disediakan oleh perusahaan, sehingga minimal si karyawan yang terpaksa tidak boleh pulang itu, dia tetap terlayani dengan baik dan tidak merasa frustrasi, tidak merasa tertekan oleh situasi yang seperti itu. Karena kalau memang aturan kota begitu ketatnya, maka mau tidak mau perusahaan harus memfasilitasi makannya, tempat tidur dari operator-operator itu. Nah, itu ada PDM yang melakukan, yang mereka menyediakan ruang untuk tidur yang nyaman untuk para petugas-petugas yang tidak bisa keluar masuk wilayah itu, yang dia tidak bisa pulang ke rumah gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dipikirkan oleh PDAM sehingga karyawan tidak gelisah, nggak mesti pulang tengah malam untuk menerobos penjagaan itu gitu loh. Itulah saya kira yang sudah dilakukan oleh PDAM, beberapa PDAM mengatasi kondisi yang tertutup seperti itu. Ya tinggal sediakan kalau ada restoran Padang ya suplai setiap jam makan siang ya kan. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan. Karena ya itu kan kalau seandainya surat tugas saja tidak didengar oleh petugas, ya apa boleh buat? Perusahaan harus menyediakan fasilitas agar karyawan yang tidak bisa keluar dari kantor, mereka menginap di kantor dengan fasilitas yang nyaman. Mungkin ada ruang yang dikosongkan, disediakan kasur tiup dan sebagainya, sehingga itu bisa menyelesaikan sementara masalahnya. Saya kira itu, Pak. Ya, Pak Mujiaman, silakan Pak. Ini resipiennya menanyakan dari Gorontalo, Pak Mujiaman. Ya, terima kasih Pak Direktur. Selamat menjadi Dirut Gorontalo yang baru, Kabupaten Gorontalo. Memang kerjasama ini sudah berjalan 2 tahun, Pak. Pak Bupati juga sudah berkunjung ke kantor PDAM Surabaya, menyampaikan ucapan terima kasih dan ingin melanjutkan kerjasama. Pak Direktur, perlu kami laporkan, sebenarnya banyak fasilitas yang tidak perlu Gorontalo bangun, Pak. Saya beri contoh aja langsung, adalah misalnya catat meter, dan lain-lain. Jadi kami mempunyai server yang sementara ini cukup besar, insya Allah bisa kita gunakan 10 tahun ke depan. Maka dari itu daripada nganggur, kalau ada resipien yang memerlukan ini, infrastruktur IT-nya bisa langsung dipakai. Ya, tinggal pendukungnya di sana apa? Butuh komputer, butuh jaringan internet. Saya kira itu Pak, segera saja dimanfaatkan secara maksimal. Mumpung Bapak baru di sana, segera ini semangatnya baru. Saya sampaikan di ruangan ini bahwa kami siap untuk mensupport PDAM resipien untuk memakai fasilitas IT kami sharing dengan Gorontalo dan resipien yang lainnya. Tapi ini perlu kesungguhan. Untuk catat meter hanya butuh handphone, Pak. Bapak tidak perlu bangun lagi server segala macam, tidak perlu. Butuh handphone saja sama pulsa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Segera saja setelah Bapak kembali, oh ini sudah di kantor ya. Besok berarti segera dirapatkan apa yang bisa segera diwujudkan, kerjasama dengan Surabaya dipercepat. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Wah, ini terima kasih banyak ini pada Pak
Uji aman nih Pak Ripo ketimpa apa ini? Timpa durian. Dilanjut Pak. Yang berikutnya nih. Assalamualaikum Pak Erlan. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Dewan Pengawas Perpamsi. Silakan Pak, tanggapan ataupun apanya ini statementnya atau mau sharing, silakan Pak. Ya, baik. Saya memperhatikan diskusi yang cukup produktif siang ini. Karena masing-masing PDAM tentu berhadapan dengan isu dan permasalahan secara unik spesifik untuk PDAM yang bersangkutan. Sulit untuk mengeneralisir. Bandung mengatakan bahwa kita berupaya supaya penghasilan walaupun work from home tidak berkurang. Gorontalo mengatakan bahwa kita tidak ingin ada PHK. Pertanyaannya kemudian adalah isu yang diangkat oleh Pak Audelta ini isu yang sangat serius untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau saya lihat tadi ada dua, mari kita cermati. Yang pertama work from home. Work from home sebetulnya sebuah konsep pembatasan sosial. Kita nggak boleh terlalu banyak berinteraksi, itu kita mesti lakukan. Untuk melakukannya, kita dituntut untuk memiliki sesuatu sarana. Di sisi lain, Pak Audelta membawa kepusingan lainnya siang ini. Saya sebut kepusingan lainnya siang ini. Karena dia menyebut soal industri 4.0. 4.0 industri untuk masa depan itu merupakan tantangan dan sesuatu yang sebuah perusahaan harus berjalan ke arah sana. Jadi keduanya sebetulnya saling mengingatkan. Ketika kita lakukan work from home, kita perlu support IT. Tanpa work from home pun kita harus mempersiapkan untuk industri 4.0. Nah ini yang menarik isu yang diangkat siang ini. Dua-dua saling mengingatkan, dua-dua memiliki aspek jangka pendek dan jangka panjang. Saya coba jabarkan bahwa apa sih yang kemudian harus kita lakukan. Manusia di PDAM yang sekarang bekerja paling berat adalah direktur utama dengan jajaran direksinya, saya kira. Itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Dia harus bijaksana. Dia harus bisa membagi work from home, dia harus menciptakan metode kerja baru, mengevaluasi cara kerja baru tersebut dengan cepat ya. Kemudian dia masih harus berhadapan dengan tekanan-tekanan ekonomi bahwa perusahaan ini dalam jangka pendek kita bisa membantu banyak karyawan kita. Tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang apakah kita bisa begini terus? Itu dia mesti lakukan hitungan hari ini. Nah, ini yang saya perlu ingatkan bahwa work from home menuntut direksi atau kita semua untuk bijaksana. Organisasi itu seperti pendulum. Atasnya diam, bawahnya goyangnya jauh gitu. Apalagi kalau atasnya goyang, maka pendulum itu akan bergoyang lebih jauh lagi. Nah ini yang kita perlu tanamkan bahwa hari ini harus ada kebijakan-kebijakan tegas untuk mau work from home model apa, dan semua itu sesuai dengan kondisi realistisnya. Jangka pendek kita bisa tampung, tapi dalam jangka panjang harus kita evaluasi. Kemudian, yang berikutnya adalah tekanan masalah rekening gratis ini. Rekening gratis ini kalau digratiskan ya, penurunan seperti di Bali, banyak industri yang menurun, di Jakarta juga menurun luar biasa. Saya hitung-hitung di sisi sebelah saja Palija itu penghasilannya per hari turun 600 juta dibanding standarnya. Per hari. Nah ini sebuah pemikiran berat yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Kemana dia harus menstrategikan ini dan bagaimana. Kalau dia nggak punya hutang mungkin nggak ada masalah. Kalau dia punya hutang itu lebih bermasalah lagi. Ya kita mesti banyak konsultasi Pak. Perpamsi ini gunanya lingkungan kita ini adalah untuk saling berkonsultasi. Atau minimal kita panggil Pak Audelta yang sudah membawa kepusingan ini siang-siang begini kepada kita semua nih Pak. Yang ketiga ya, saya pikir gunakanlah kesempatan ini untuk mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi, kenapa? Kalau selama ini kita bekerja dengan 100 karyawan, kita mencapai produktivitas yang sama, atau tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kita bekerja dengan 50 karyawan, yang 50 di rumah bergantian terus-menerus. Yang di rumah tentu produktivitasnya tidak sebesar yang di kantor. Tapi kita mencapai produktivitas yang sama. Barangkali kita harus bercermin untuk melihat sistem organisasi kita. Apakah betul kita memiliki karyawan yang cukup, kurang, atau lebih.
tidak untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang bagaimanapun. Semua yang hadir di sini saya pikir direksi, Pak ya. Tugas direksi adalah membawa kapal ini untuk selamat dalam perjalanan sampai ke ujung sana. Saya kira itu yang kita bisa ambil dari diskusi siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlan atas wawasan wacananya. Ini memang sangat menarik, bahwa memang evaluasilah yang terakhir yang harus kita lakukan. Perlu nggak orang sebanyak itu kalau sebagian dirumahkan? Memang menarik, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Tetapi juga ada pernyataan bahwa kita tidak bisa menggeneralisir semua PDAM. PDAM tentu mempunyai tantangan, kemudian peluang yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan berdirinya sendiri PDAM tergantung sangat kepada kepala daerah. Tentu ini situasi politik yang juga harus dipahami oleh masing-masing direktur. Tetapi yang paling penting, memang tugas direktur adalah menghantarkan PDAM dari satu tujuan kepada tujuan yang lain, yang tentu lebih baik nantinya. Saya pikir itu evaluasi kita. Pak Dwike, masih adakah yang ingin bertanya? Pak, saya ada satu tanggapan, Pak. Oh, silakan Pak Odelta. Terkait dengan masalah yang banyak dihadapi oleh PDAM yang berhubungan dengan kasus Pak Rivo tadi tentang billing, sebetulnya tahun lalu Perpamsi pernah menggagas untuk membuat satu sistem yang bisa dipakai oleh seluruh PDAM. Dan saya bikin konsepnya itu, sudah jadi. Tapi setelah itu saya belum tahu sampai seberapa jauh Perpamsi merealisasikan itu. Karena menurut saya di sini Perpamsi bisa menggunakan peran strategiknya. Bagaimana menggunakan seluruh aplikasi yang diperlukan oleh PDAM didesain oleh Perpamsi sehingga PDAM bisa menggunakan secara bersama. Nah, untuk biayanya mungkin tidak per pelanggan bayarnya, tapi iuran anggota. PDAM akan jauh lebih taat membayar iuran anggota, mungkin iuran anggota aja dinaikkan sedikit gitu ya. Tapi itu menjadi kontribusi. Karena kalau kita sekali membuat sebuah software, itu bisa dipakai lama dan banyak. Sehingga itu bisa menjadi hal yang produktif untuk Perpamsi, juga meringankan beban bagi PDAM yang lain. Karena kalau diserahkan ke Surabaya sendirian, itu beban Surabaya juga luar biasa, harus melayani berbagai macam PDAM ditambah dengan problem dia sendiri gitu loh. Nah, disinilah menurut saya apa yang pernah kita bikin tentang master plan IT yang sudah dibikin di Perpamsi, ini diimplementasikan sehingga Perpamsi sebagai asosiasi jauh lebih powerful karena hampir seluruh sistem dia bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam PDAM. Saya kira itu yang perlu diimplementasikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Odelta. Itu tuntutan kami, Pak. Kebetulan saya sudah lama menuntut ini. Dengan Pak Rudi mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu dekat. Karena memang kenapa tidak Perpamsi bisa menyediakan satu server yang bisa menampung sistem pembayaran billing. Dan dari situ kan bisa ditarik. Satu transaksi saja ditarik dengan biaya murah kan bisa mendapatkan pendapatan untuk Perpamsi. Ditambah lagi, harusnya kan semua PDAM itu sama sih IT-nya. Semua programnya. Kenapa nggak itu diberikan secara gratis, bisa di-download untuk semua PDAM. Itu cita-cita kami, Pak. Tapi mungkin nanti kita dorong lagi kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Mengingatkan kami, Pak Odelta. Mengingatkan kami, mestinya Perpamsi seperti itu. Bagaimana, Pak Dwike? Apakah ada atau karena sudah... Ya? Final statement dari pembicara dan penanya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke closing statement ya. Silakan Pak Odelta duluan closing statement-nya, nanti akan diikuti oleh para penanggap. Baik, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini adalah sebuah cara bagi Tuhan untuk mendorong kita merubah mindset kita dalam memandang seluruh hal dalam kehidupan kita. Dalam konteks PDAM, maka kita tidak bisa lagi mengatakan perubahan itu tidak penting. Karena kalau kita tidak mau berubah, maka kita dipaksa berubah oleh zaman. Nah, mau tidak mau,
kita harus mempersiapkan diri untuk sejajar dengan apa yang dikerjakan oleh negara-negara lain. Kalau negara lain sudah bisa dengan serba otomatis, dengan tadi dikatakan oleh Pak Mujiaman sudah menggunakan artificial intelligence, maka kita juga harus mencari kompetitor yang sebanding. Sehingga sebagai bangsa, kita menjadi orang yang berkualitas di seluruh segi gitu. Akibatnya apa? Kita akan bangga menjadi bangsa ini. Jadi tidak ada kata mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kita dipaksa, kalau kita tidak butuh, kita dipaksa untuk butuh. Oleh karena itu, pandemik hanyalah sebuah cara untuk menjadi trigger agar kita berubah. Dan saya harap semua teman-teman PDAM dengan kolaborasi, kita bisa berubah menjadi wajah yang lebih baik bagi Indonesia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mujiaman, monggo Pak, closing statement. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa dengan pandemik ini adalah momentum kita untuk introspeksi. Ya, ternyata PDAM tadi udah bisa di running, ada yang 50%, ada yang 40%. Ini adalah satu tidak bisa kita jadikan benchmark untuk semuanya. Nah, kita tidak perlu menunggu tadi, menunggu bahwa infrastruktur disiapkan dengan baik. Karena aku yakin dengan adanya work from home inilah masa depan kita. Masa depan kita baik dengan manual maupun dengan cara digital, baik otomatis ataupun autonomous, ini harus kita segera mengarah ke sana. Karena terbukti bahwa rame-ramenya datang ke kantor, ke tempat kerja ini belum tentu semuanya produktif. Saya ulangi, sudah terbukti bahwa keramaian kita di jalan, di kantor, itu belum tentu produktif. Hari ini kita sudah bisa dibantu dengan memaksa 40 orang, contohnya di Surabaya, 40% orang yang jam kerjanya tinggal 40% dan itu harus kita pertahankan. Saya secara pribadi akan mempertahankan ini sekuat tenaga dengan cara mempersiapkan infrastruktur dan mekanisme pencatatan, monitoring, dan pengendalian, termasuk melakukan supervisi terhadap SDM kita semuanya. Saya kira itu, sekali lagi kita jadikan momentum COVID-19 untuk memperbaiki diri, untuk bersahabat dengan alam semesta, membuat jalan-jalan lenggang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersahabat dengan semesta ya Pak ya. Surabaya lenggang ya Pak ya? Amin. Oke, untuk Pak Sony Salimi, untuk closing statement-nya Pak, monggo Pak, monggo Kang. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama ya bahwa dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa ada hikmah. Orang cerdas itu ya pandai bukan hanya melihat dampak, tetapi hikmah dari apa yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa sama kita saat ini. Ya, kalau saya sih melihat bahwa hikmah yang paling penting saat ini ketika terjadi pandemi adalah masalah cara pandang. Satu, cara pandang bagaimana negara ini memandang PDAM. Artinya bahwa saya berharap dengan kejadian pandemi COVID-19 ini, pemerintah akan lebih care lagi, lebih peduli lagi, bagaimana infrastruktur air minum ini juga salah satu infrastruktur yang harus diamankan. Diamankan dari sisi regulasi terkait dengan terutama kemampuannya untuk bisa bertahan. Artinya bahwa bagaimana regulasi tentang tentang cadangan yang harus dimiliki oleh PDAM, ya, terkait penerapan tarif-tarif yang harus didukung. Pemerintah pusat mungkin sudah mendukung, tapi pemerintah daerah kan tidak semuanya. Nah, ini cara pandang dari sisi bagaimana PDAM ini harus dilindungi dari bencana yang sifatnya post meyer. Apakah regulasi yang ada yang sudah diterbitkan pemerintah sudah mendukung itu atau belum? Yang kedua, cara pandang dari kita sendiri, dari operator, dari direksi sampai jajaran ke bawah, bahwa kita harus mampu bekerja di berbagai kondisi. Nah, tadi Pak Mujiaman mengatakan bahwa akan mempertahankan work from home.
Ya, saya lebih melihat lagi, mungkin ini juga salah satu mengevaluasi kita. Bagaimana kita sekarang bisa lebih tahu, gitu ya, apakah kita kelebihan pegawai atau tidak, gitu loh. Karena dengan work from home ini kan akan dilihat, gitu loh. Ada tidak adanya, bekerja atau tidak bekerjanya, ini jalan ke perusahaan. Nah, ini barangkali nanti apakah kita nih masih belum memberikan pekerjaan yang maksimum buat orang per orangnya, gitu loh. Atau kita masih terlalu tidak seimbang antara beban yang diberikan atau tugas yang diberikan kepada karyawan kita dibanding dengan salary yang didapat. Dan yang ketiga, nah ini juga cara pandang masyarakat, pelanggan, ya, bagaimana juga PDAM ini merupakan salah satu pahlawan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, jadi bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi PDAM pun juga sebagai pahlawan. Coba bayangkan kalau tidak ada PDAM, semua orang di rumah, ya, semua mencuci tangan, semua mandi, semua beraktivitas di rumah. Nah, PDAM-nya nggak ngalir-ngalir, nggak ngocor-ngocor, gitu ya. Nah, ini barangkali itu. Jadi saya pikir mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, sehingga kita bisa berubah. Bukan berubah untuk selamanya, tetapi bisa lebih fleksibel lagi pada saat kondisi normal seperti apa, pada saat kondisi pandemi seperti apa. Itu barangkali Pak Jul, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sony, terima kasih banyak atas statementnya. Kemudian yang terakhir adalah dari Ibu Ida Ayu Dewi. Silakan Ibu. Ya Pak, ya, ini merupakan closing statement dari saya. Ini juga merupakan musim COVID ini merupakan salah satu pembelajaran yang luar biasa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Audelta, Pak Mujiaman, Pak Sony. Itu juga tidak hanya kita bersahabat dengan alam, terutama polusi-polusi yang diciptakan, kita lalu lalang sedemikian rupa, tetapi dengan work from home ini kita stay di rumah, jadinya mengurangi polusi juga, saya rasa. Di samping itu juga, kita selaku perempuan, yang bisa lebih dekat dengan keluarga. Itu merupakan juga suatu pelajaran, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab yang dibebankan ke saya, dan pada perempuan-perempuan yang kerja di PDAM juga, bagaimana dengan work from home ini, kedekatan kita dengan keluarga juga lebih bisa terjalin. Terus yang kedua terkait dengan pelayanan. Kita merubah mindset pelanggan. Dari tatap muka, keluhan tatap muka, pembayaran yang tatap muka, kita juga sudah bisa mengurangi bagaimana online ini juga bisa dipercaya. Jadinya menumbuh kembangkan kepercayaan pelanggan, bahwa dengan online pun mereka terlayani dengan prima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Zulkifli atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu Ida. Demikianlah tadi closing statement daripada seluruh pembicara maupun penanggap. Ada beberapa hal mungkin dapat kita simpulkan bahwa work from home ini adalah satu keniscayaan yang harus kita lakukan di saat pandemi COVID ini. Tetapi ada hikmah, ada pembelajaran di sana yang mungkin akan kita bisa ambil bukan saja di masa pandemi ini, tentu di masa depan ketika industri 4.0 masuk, kita tentu harus bersiap ke sana. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh pembicara maupun penanggap maupun penanya, bahwa work from home itu memang bukan hanya dibutuhkan pada saat pandemi, tetapi juga masa depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan webinar kita pada hari ini banyak mendapat wawasan baru, pemikiran-pemikiran baru yang positif, sehingga bisa menjadi pemahaman kita bersama. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Audelta Elvizon, kemudian Pak Mujiaman, Pak Sony Salimi, dan Ibu Ayu Dewa Eka Wijaya, serta kepada seluruh peserta webinar keempat yang diselenggarakan oleh Perpamsi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama.